Halo teman-teman, pada video ini saya, Regina Aurelia, bersama dengan rekan kelompok saya, Regina Cecilia Hareva, dari kelas SA203, akan membahas materi mengenai sistem nilai tukar. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan pengertian dari nilai tukar. Pengertian nilai tukar. Nilai tukar dapat juga disebut dengan kurs. Nilai tukar merupakan salah satu hal yang penting dalam perekonomian terbuka karena memiliki pengaruh yang sangat besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi lainnya. Nilai tukar atau kurs ini menggambarkan harga dari suatu mata uang terhadap mata uang negara lainnya dan juga harga dari suatu aktiva atau harga aset. Nilai tukar ini dapat dipresentasikan menjadi nilai nominal dan juga nilai real. Nilai nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai real merupakan nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Nilai tukar suatu uang biasanya akan selalu berubah-ubah apabila nilai dari komponen mata uang juga berubah. Faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Kebijakan pemerintah, 2. Tingkat inflasi, 3. Perbedaan tingkat suku bunga, 4. Aktivitas neraca pembayaran, 5. Tingkat pendapatan relatif, 6. Ekspektasi. 1. Kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai kontrol untuk dapat, yang pertama, menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing. Yang kedua, menghindari berbagai hambatan terhadap perdagangan internasional. Yang ketiga, upaya intervensi dalam pasar uang dengan cara jual beli mata uang. 2. Tingkat inflasi. Dalam pasar valuta asing, yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing adalah perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri. 3. Perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga yang akan memancing masuknya modal asing. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan pasar uang. 4. Aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing. Neraca pembayaran pasif akan mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang domestik. 5. Tingkat pendapatan relatif. Laju pertumbuhan pendapatan terhadap harga-harga luar negeri merupakan faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dalam pasar valuta asing. Kurs mata uang asing akan melemah ketika laju pertumbuhan pendapatan domestik membaik. 6. Ekspektasi. Ekspektasi nilai tukar mata uang suatu negara di masa depan menjadi faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing. Seperti halnya pasar falas akan bereaksi cepat terhadap berbagai berita yang dianggap berdampak pada masa depan. Hal ini karena diperkirakan harga dolar akan turun di masa depan, dan reaksi ini akan langsung menekan nilai tukar dolar di pasar. Jenis-jenis nilai tukar dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, selling rate atau kurs jual.
yang kedua mid rate atau kurs tengah, yang ketiga buying rate atau kurs beli, dan yang terakhir flat rate atau kurs flat. Kurs jual merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada suatu saat tertentu. Kurs tengah merupakan kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional yang ditetapkan oleh bank sentral pada suatu saat tertentu. Kurs beli merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada suatu saat tertentu. Dan yang terakhir, kurs flat merupakan kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli banknotes dan traveler check, di mana dalam kurs tersebut sudah diperhitungkan promosi dan biaya-biaya lainnya. Sistem kurs atau nilai tukar dibedakan menjadi 5 sistem. Yang pertama, sistem kurs mengambang. Dibedakan menjadi 2, yaitu mengambang bebas, di mana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah, dan mengambang terkendali, di mana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. Yang kedua, sistem kurs tertambat. Pada sistem ini, suatu negara mengaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama. Menambatkan ke suatu mata uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Yang ketiga, sistem kurs tertambat merangkak. Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentan waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding dengan sistem kurs tertambat. Yang keempat, sistem sekeranjang mata uang. Banyak negara, terutama negara sedang berkembang, menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Dan yang terakhir, sistem kurs tetap. Suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama mata uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli falas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap dapat diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. Pengaruh kurs terhadap bisnis. 1. Pengaruh kurs terhadap importir. Nilai tukar akan menentukan keuntungan yang akan didapatkan perusahaan dalam penjualan produk yang membutuhkan impor bahan baku. Namun, jika kondisi rupiah melemah terhadap mata uang asing atau dolar, maka akan membuat perusahaan mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya. Jika ada kondisi seperti ini, maka perusahaan akan mengalami kerugian jika tidak menaikkan harga jual produk. 2. Pengaruh kurs terhadap eksportir. Perubahan nilai tukar lebih sering menguntungkan bagi pebisnis yang melakukan kegiatan ekspor. Nilai tukar dolar yang sering menguat menyebabkan harga jual produknya diekspor ke luar negeri semakin banyak dijual dengan harga tinggi karena konsumen membayar dengan dolar. 3. Pengaruh kurs terhadap hutang piutang. Apabila nilai tukar rupiah tersebut melemah terhadap mata uang asing, maka akan merugikan pengusaha yang memiliki utang luar negeri, karena nilai utang juga akan lebih tinggi. 4. Pengaruh kurs terhadap pemilik dolar. Saat ini ada banyak orang yang mengumpulkan dolar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tukar yang lebih tinggi daripada ketika dia membeli dolar. Ini merupakan contoh bagan kurs mata uang asing dalam rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.